Oke, kalau untuk orang yang sedang menjalani kemoterapi, kemoterapi, Dok, Nah, juga? kalau kalau yang sudah kemo, kemo itu biasanya kan paket, ya, berapa kali dia harus kemo. Nah, kalau dia udah kemo, boleh tetap minum air ini. Karena efek kemo, kemo itu memang membunuh sel kanker ya, karena dia langsung meracun sel. Tapi dia juga membunuh sel normal kita. Makanya rambut rontok, kadang diare, muntah-muntah, kemudian kulit kering, segala macam itu efek dari sel normal kita yang juga kena racun dari kemo ini. Nah, akhirnya banyak 90% pasien yang di kemo, biasanya kalau udah kemo stadium lanjut, nggak bertahan. Makanya di Amerika ada ketua asosiasi kanker Amerika, Dr. Robert Reich, dia menentang terapi kanker dengan kemo. Dia nulis buku Killing Cancer Not People. Jadi bunuh kankernya, bukan orangnya. Kenapa? Karena yang di kemo itu 90% nggak bertahan. Tadi karena efek kemo itu selain membunuh sel kanker, membunuh sel normal kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sel kanker yang mati, sel normal yang mati ada di mana? Di dalam tubuh kita. Nah, di dalam otomatis dia banyak sampah di tubuhnya, lama-lama nggak bertahan. Ini yang ini. Kalau yang udah kemo, boleh minum air ini sehingga efek kemonya untuk sel normalnya, detoksnya itu berkurang. Ada di RSCM, dia orang Palembang, dia di kemo, dia udah kemo, terus dia minum air ini. Nah, orang bingung kok kulitnya enggak ini. Kemudian juga dia enggak berat yang lain lah, karena tadi antioksidannya yang ini, kemudian juga alkalinnya membantu. Boleh dilanjutin kemonya sampai selesai, minum air ini untuk membantu mengurangi keluhan ya, akibat kemo itu. Kalau yang belum kemo, air ini dulu aja. Iya. Untuk penyembuhan tiroid, Dok. Air ini untuk penyembuhan tiroid, Dok. Nah, tiroid itu ada macam-macam ya. Ada yang gondok ya, gondok-gondok, terus ada. Tapi yang kita ini kan tiroid T3, T4, jadi hormonnya, hormon tiroidnya itu biasanya berdebar-debar, kemudian sering berkeringat, kemudian enggak. Nah, ya kembali tadi bahkan di Surabaya ya ada yang tiroid, dia udah kemana-mana, udah ini dia minum air ini tadi kembali ke sel. Tiroid kan dari sel juga, kelenjar itu dari sel juga. Tapi ketika sel ini abnormal, entah dia karena keracunan, entah karena infeksi, kemudian dia memproduksi hormon yang berlebihan sehingga efek jadi tiroid disease lah ya. Nah, ini bisa dibantu dengan air ini. Bisa, baik yang gondok ataupun yang tiroid yang T3 T4 tinggi. Udah ada banyak kasus juga tiroid. Oke, Dok. Satu lagi ini asma, Dok. Kalau untuk asma yang akut, Dok. Ya, kalau asma lagi serangan ya harus diobatin. Kalau lagi serangan, kalau lagi sesak ya pakai oksigen, pakai aminopilin, teopilin ya. Tapi kalau dia minum ini ada teman saya sendiri, asma berat, udah berat itu dia udah seminggu sekali serangan. Ketika dia minum ini nggak kumat-kumat asmanya. Jadi, nah itu kembali asma kan dia sensitif, kadang sama debu, sama asap, sama ini bereaksi, produksi lendir, terus saluran napasnya menyempit, kemudian itu reaksi juga dari sel-sel tubuh kita. Nah, ketika dia dikasih air ini, sel-selnya normal, dia nggak terlalu sensitif lagi dengan tadi paparan. Kan ada pencetusnya biasanya, kelelahan, segala macam. Nah, ketika sel-selnya rentan terhadap antigen ataupun paparan ini, dia lebih bertahan, nggak mudah terserang. Ini yang saya udah banyak juga kasusnya. Jadi ketika dia rutin konsumsi, dia malah nggak kambuh-kambuh, jarang kambuh. Ya, jadi saya bilang air ini semua penyakit degeneratif ya karena gaya hidup atau pola hidup, tapi nggak semua juga penyakit. Kalau penyakit misalnya hernia gimana dok? Ya nggak bisa. Hernia harus operasi karena itu udah kelainan organ, kelainan bawaan, kelainan anatomi.
Terus kalau jantungnya bocor gimana? Ya nggak bisa, harus operasi. Nah, kalau jantungnya bocor harus operasi karena air ini nggak memperbaiki kelainan anatomi gitu. Jadi ada batasan. Tapi kalau semua degeneratif, penyakit yang karena tadi gaya hidup, segala macam sel-selnya keracunan, insya Allah bisa. Ya. Ya, untuk yang ini mungkin saya bantu. Air isi ulang terus dimasak bagaimana? Kalau air isi ulang, Dok, terus dimasak, baru dimasukin ke botol dokter water ya? Ini maksudnya Mama Rifano itu seperti apa ya? Pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan lagi lebih jelas. Kalau menurut saya pemakaian air isi ulang bagus tadi, pakai yang biru itu yang bagus karena mungkin maintenance-nya lebih bagus. Nah, ini yang mungkin lebih spesifik, Dok. Saya pernah pakai hidroksigen, bukan hidrogen, hidroksigen tetes produk dari Amerika. Apakah memang bisa air ditetesi seperti itu lalu jadi air hidroksigen? Iya. Jadi kembali tadi proses pembentukan hidrogen melalui pemecahan molekul air ya. Nah itu kalau makanya produk-produk itu banyak sekali karena hidrogen udah sekarang lagi gitu ngetren, nah diproduksi lah. Nah cara mudahnya hidrogen kan kita bisa ukur ya, bisa ukur. Nah saya selalu begitu. Jadi kalau dia klaim seperti ini, nah dulu juga ada dok ini ya kita tes saja benar nggak ada kandungan hidrogennya. Nah ada juga emang yang di botolan ada, yang di botolan air hidrogen tuh ada yang di ini. Nah dia efektif juga. Tapi untuk saya nggak berani komentar kalau saya nggak tahu persis ininya. Jadi sebaiknya kalau emang ada itu hidroksigen gitu, kalau dia klaim ada hidrogen ditetesin ini kemudian dia, nah diperiksa aja airnya. Nah, kan bisa pH-nya bisa dites, kemudian juga hidrogennya juga bisa dites. Nah, kalau mikrokluster kecil itu tesnya dengan teh hijau. Nah, teh hijau kan susah dilarutkan, pakai air dingin nggak bisa larut. Nah, ini pakai air ini bisa larut, langsung berubah coklat. Nah, berarti mikrokluster itu cara ngetes molekul airnya kecil, karena kecil dia mudah masuk. Jadi saya sarankan kalau ada produk-produk lain, saya dulu ada produk dok, ada batuan gitu. Saya nggak berani komentar, kita tes saja. Jadi kita buktikan klaimnya benar nggak gitu. Jadi kalau benar ya benar, ini ya ada manfaat karena emang kandungan aktifnya ada di sini. Sebaiknya begitu. Jadi jangan dulu kita berkomentar. Seperti di ini juga ada yang satu produk itu bahkan booming lah sekarang ini botolan air itu ya. Saya di Palembang, nah kebetulan stokis ya ibu itu stokis, dok bedanya sama air ini. Oh ya kita tes saja bu gitu. Nah begitu dites alkalin betul alkalin ya. Begitu tes antioksidan nggak ada. Nah nggak ada. Di sini klaimnya ORP-nya 350 minus. Tapi di sini kita periksa nggak ada antioksidan. Kenapa? Yang udah dikemas itu antioksidan pasti hilang. Nah, akhirnya dia yakin gitu. Jadi jangan percaya dengan klaim, tapi pembuktian. Bagaimana buktinya dengan tes demo itu? Ya, kan semua bisa. Hidrogen bisa diukur, alkalin bisa diukur, mikrokluster bisa diukur. Ya, kembali tadi ke yang hidroksigen, dites saja. Jadi hasil airnya seperti apa? Oke, ya, makasih dok. Ini ada pertanyaan mengenai kalau air galon merek Pristine dipanaskan melalui dispenser, apakah juga mengurangi molekul ya dok? Ya, semua air yang dipanaskan itu mengecilkan molekulnya. Mengecilkan molekul. Mengecilkan molekul. Lama-lama kalau terus dipanasin jadi uap. Oh, jadi sebaiknya minum tidak usah dipanasin atau gimana? Karena waktu COVID ini dianjurkan minum air hangat, cenderung panas lebih Nah, baik. kembali tadi, kalau air hangat itu bagus karena air yang molekulnya udah kecil, karena proses pemanasan.
Tapi kalau air Dr. Water, nah prosesnya udah terjadi di dalam botol, jadi nggak perlu dipanasin lagi. Bahkan selain kecil, dia ada antioksidan. Kalau dipanasin, antioksidannya hilang, hidrogennya. Jadi langsung aja diminum dari botol. Proses, saya saranin yang 10 menit ya, kalau yang Unity 10 menit, langsung minum. Nah kalau udah 1 jam, 2 jam, kalau mau minum lagi, proses lagi aja. Jadi boleh berulang. Jadi kalau nggak habis sebotol, ada sisa setengah botol mau minum diproses lagi. Jadi hidrogennya masih lebih tinggi. Untuk air Dr. Water yang dibuat 10 menit, manfaat optimal jika diminum maksimal dalam berapa jam? Misalnya kita buat lalu kita tidak langsung minum, berapa lama boleh didiamkan namun masih berefek baik? Ya, hidrogennya itu makin lama makin berkurang. Setengah jam mulai berkurang, 1 jam mulai berkurang, 2 jam mulai berkurang lagi. Jadi saya sarankan kalau udah 2 jam proses lagi supaya terbentuk lagi hidrogennya. Karena kalau enggak jauh berkurang, akhirnya manfaatnya enggak optimal. Saya sarankan kalau yang punya botol elektrik, tiap kali mau minum jalanin. Minum, itu lebih ini, nggak ada masalah, nggak ada yang mau minum 1 jam, minum, jalanin aja. Begitu selesai mati minum, itu lebih bagus kandungan hidrogennya lebih tinggi. Kalau untuk orang yang sakit lambung, sebaiknya minum air Dr. Water-nya yang 3 menit atau 10 menit, Dok? 10 menit, 10 karena kalau menit. yang 3 menit itu masih alkalinnya masih rendah ya, enggak ini. Kalau 10 menit udah bisa 9,5. Oke. Karena yang asam lambung yang perlu dia alkalinnya. Dok, untuk penggunaan inhaler bisa gunakan rutin atau hanya ketika sakit inhalasi itu bisa dilakukan hanya waktu sakit atau bisa digunakan rutin setiap hari? Bisa rutin setiap hari, lebih bagus. Karena biar gimana pun kita terpapar kan, pernapasan kita terpapar radikal bebas terus segala macam. Itu kalau tiap malam kita inhalasi lebih bagus lagi. Apalagi kalau ada yang udah punya penyakit ya, asma atau apa, saluran pernapasan lebih bagus lagi. Jadi itu bukan hanya di saluran napas, karena hidrogen itu masuk ke aliran darah juga. Jadi lebih tiap malam saya saranin lebih bagus. Iya. Terus dokter mohon tanya, kalau air yang dari Advance yang sudah difilter, apakah bisa dimasukkan ke dalam botol Dr. Water? Berapa lama bisa tersimpan dalam botol tersebut? Advance Ya. itu air Nah, apa ya? Advan ini, mesin Advan, dulu Advan itu produksi RO, ya. Kemudian belakangan dia tambah juga cartridge yang ada mineralnya. Bahkan belakangan saya lihat lagi ada cartridge yang menyuplai antioksidan. Jadi Advan itu terus mengikuti. Awalnya dia RO, jadi mesin yang di rumah itu proses air pump segala macam RO. Nah, belakangan bisa jadi mineral, ditambah cartridge mineral, bisa jadi antioksidan. Nah, kalau air Advan ini dimasukkan ke botol Dr. Water, baik yang Unity maupun yang batuan, itu tetap berubah jadi alkalin. Ya. Kalau yang Unity 10 menit bisa menjadi alkalin. Nah, berapa lama tadi? Kalau udah 1 jam, 2 jam, proses lagi aja. Jadi, boleh Advan dijadiin bahan baku, boleh. Oke. Boleh. Nah, apakah minum air Dr. Water itu boleh dicampur dengan air layak minum? Dicampur gitu, Dok? Ya. Boleh aja, cuman manfaatnya berkurang. Oh, oke. Iya, kan kalau kita minum 500 mili, separuhnya air yang udah ada antioksidan, kemudian 200 mili, 250 milinya air yang biasa aja kan bercampur, jadi nggak optimal. Kenapa harus dicampur-campur gitu kan? Ya kecuali kalau orang yang enggak, biasanya orang yang nggak suka air dingin itu, air yang biasa itu harus dipanasin, dia karena begitu minum langsung kembung, nggak ini.
Jadi saya sarankan kalau the doctor water nggak usah dicampur apa-apa lagi, langsung minum aja. Iya. Oke dok. Kalau air hidrogen untuk mengatasi gangguan MAH dan sinusitis, Iya, eh, tadi MAH kayaknya udah dijawab ya sama dokter ya. iya, Untuk sinusitis juga. iya. Nah, tadi saya di awal saya cerita ya, saya tuh punya MAH, sinusitis, kolesterol saya tinggi. Saya pencinta kambing. Pencinta kambing. Nah, sekarang alhamdulillah, dulu saya sering rinitis alergi ya, alergi flu. Sejak konsumsi ini hilang semua. Nah, sinusitis kan ada rongga itu di maksila, di etmoidal, frontal. Ya ini sinus, ada rongga berisi udara. Di sini maksila, etmoidal, frontal. Nah, ini berhubungan dengan hidung, saluran hidung. Nah, dia keluar tuh, kadang udah lendir segala macam keluar ke hidung. Kalau kita lagi flu, dia emang ada udara di sini. Nah, kalau orang yang sering flu, bahkan ada infeksi, dia bisa tersumbat saluran ini. Nah, saluran udaranya tersumbat, bahkan banyak lendir di situ sehingga timbul tekanan yang tinggi. Harusnya udara isinya, tapi sekarang lendir yang nyumbat, akhirnya sakitlah di maksila atau sakit kepala segala sinus. Nah biasanya kalau di THT itu disedot, disedot, dibersihin lendirnya supaya keluar gitu. Nah itu kalau terapi di THT dengan obat juga, obat antibiotik, kadang-kadang infeksi, kemudian obat flu-nya, ngulangi lendir, pengencer dahak segala macam gitu, di THT. Kalau yang udah parah bahkan ditusuk, disedot, semprot gitu, keluar lagi, semprot, keluar lagi. Seperti itu di THT. Nah, kembali kalau air ini kan waktu air minum termasuk masuk ke dalam sel-sel di sini. Nah, dia nguras gitu, nguras. Jadi bayangin, ya, tadi masalah-masalah yang di sinus bisa juga teratasi. Saya waktu awal minum air ini itu keluar hitam. Jadi lendir itu hitam waktu sekitar 10 hari lah minum ini. Wah ini yang berarti selama ini nggak keluar gitu, nggak keluar. Ini dibersihin. Jadi saya kena flu berat. Jadi flu berat waktu awal minum air ini jadi flu berat. Begitu keluar hitam ini lendirnya itu. Wah sejak itu berkurang. Alhamdulillah sekarang nggak pernah lagi keluhan sakit. Enggak. Jadi bisa untuk sinus karena tadi kembali ini kan dibangun dari sel-sel juga rongga sinus itu. Oke dok. Ada pertanyaan bahwa pembentukan alkali dari elektrolisa apakah stabil? Karena produk alkalin Dr. Waters dengan prosesnya itu apakah bisa disimpan dalam waktu lama untuk Ya. alkalinya? Nah, alkalin kalau bahan bakunya air mineral, dia akan bertahan alkalinnya. Tapi kalau bahan bakunya RO, dia akan hilang. Kenapa? Kalau RO dia nggak ada mineralnya, natrium, magnesium segala macam nggak ada. Nah, dia akan kembali lagi H2O yang dipecah jadi hidroksida sama hidrogen bereaksi lagi membentuk air lagi. Akhirnya alkalinnya hilang. Tapi kalau ada mineral, dia bertahan. Jadi bahan baku, kalau bahan bakunya air mineral, alkalinnya akan bertahan. Hidrogennya yang cepat berkurang. Tapi kalau bahan bakunya air RO, itu alkalinnya pun akan hilang juga, nggak bertahan. Jadi saya sarankan air mineral lah bahan bakunya untuk yang elektrolisis. Oke dok. Ini juga pertanyaan, apakah cocok untuk penderita diabetes, kista rahim, sinusitis, kolesterol, dan MAH? Mungkin udah banyak, ada beberapa yang sudah dijawab oleh Dr. Arbain. Sinusitis, MAH sudah, kolesterol, dan kista rahim, dok. Kista tadi saya cerita ada yang udah 3 kali operasi begitu. Nah, sama kista juga terbentuk karena keasaman tadi ya. Jadi bisa saya sarankan sebelum terapi air di USG dulu berapa senti kistanya. Nah, nanti minum air dengan cara yang benar, jumlah yang benar, 3 bulan USG lagi mengecil nggak. Nah, biasanya kita kontrol seperti itu. Jadi ada evaluasinya, kelihatan oh mengecil, nah terus kan nanti bisa hilang.
Jadi kita nggak lepas, biasanya kalau ada yang case pasien atau apa, di awal harus ada data awal dulu supaya kemajuannya dengan terapi ini kita bisa lihat gitu. Jadi kalau saya sarankan di awal ini misalnya ada yang tumor atau apa, berapa besar tumornya, berapa senti. Ada yang batu ginjal atau batu empedu berapa senti, harus tahu dulu. Nah, kita terapi 3 bulan, nanti evaluasi lagi, USG lagi. Nah, oh mengecil, nah terusin. Tinggal. Jadi tetap ada evaluasinya. Insya Allah kista bisa. Kista sama tumor penyebabnya sama, ya keasaman tadi. Kemudian yang diabetes tadi udah, kolesterol juga sama. Ya, tadi kan karena lemak berlebihan, kemudian dia mengendap, kadang menyumbat jadi aterosklerosis, ya. Penyumbatan pembuluh darah, jadi hipertensi, jadi jantung koroner, jadi stroke. Itu awalnya lemak yang berlebihan, kolesterol yang jahat ya, LDL. Nah, biasanya dibongkar itu. Apa yang nggak bisa dilarutin dengan air? Dia mengendap karena kurang air, olahraga kurang, minumnya kurang, kemudian dia lama-lama mengendap, menyumbat pembuluh darah. Itu ya. Sekarang kita minum ini pelan, cuman nggak seperti obat, nggak instan, pelan-pelan proses. Ya, insya Allah bisa. Dok, kalau air Dr. Water dimasukkan ke dalam kulkas, tahan berapa lama, Dok? Jangan. Tadi air itu kalau dia dingin dia menggumpal lagi. Jadi menggumpal lagi, gerumbul lagi. Air itu karakternya, kalau dia didinginkan, dia menggumpal. Kalau dia suhunya 0 derajat, dia jadi batu, jadi benda padat. Kemudian dipanasin 100 derajat, dia jadi uap. Nah, seperti itu. Jadi jangan ditaruh di lemari es, jangan. Kalau Hilang. ditambah batu, gitu juga nggak boleh ya, Dok ya? Iya, kasih es batu juga jangan. Nggak bagus. Ini Dok, mengenai tadi air isi ulang dimasak, terus dimasukkan ke dalam botol Dr. Water, bagaimana kualitasnya? Nggak masalah, dimasak, terus masukkan. Nanti kan prosesnya setelah dia dimasukkan ini. Cuman kalau dia pakai bahan baku air panas, kalau yang batuan dia cepat habis tuh batuannya. Karena terus ini terkikis ya. Batuannya cepat mengecil. Kalau yang batuan, kalau yang elektrik sih nggak masalah. Oh bisa, Dok. Air panas dimasukkan ke dalam sini boleh, Dok? Ya bisa, cuman air biasa aja lebih. Oh iya. Air biasa aja lebih. Dok, ini ada pertanyaan, Dr. Water untuk orang gondok, penyakit gondok. Tadi itu tiroid ya? Oh tiroid, iya tiroid sama dengan gondok. Iya. Iya, ada Untuk tiroid, ada gondok, ada Untuk Dr. Water yang elektrik dan non-elektrik, apakah khasiatnya sama? Dan berapa lama masa penggunaannya? Yang elektrik itu nggak ada batas ya, terus saja bisa ini. Kemudian yang batuan itu biasanya 2 tahunan, setahun 2 tahun lah, asal rajin merawat ya, rajin merawat batuannya. Nah biasanya kalau udah berapa bulan itu kan ada garam-garam yang nempel, itu yang menghalangi proses. Nah itu biasanya seminggu sekali pakai air hangat dibersihkan. Kemudian boleh pakai larutan yang ditetes itu sebulan sekali boleh. Nah kalau efektivitas, kalau yang elektrik lebih ke arah hidrogen ininya, kualitasnya hidrogennya tinggi. Nah kalau yang batuan itu alkalinnya lebih menonjol lebih ke arah alkalinnya. Karena tadi suplai biomineral, kemudian juga batuan infrared, tapi dia ada hidrogen juga. Kalau cuman nggak setinggi yang elektrik. Ya, ini. Oke. Kayaknya ini pertanyaannya sama, apakah bedanya Dr. Water yang batuan dan elektrik? Baru aja sudah diterangkan sama Dr. Arbain. Yang terakhir, apakah air hidrogen bisa dicampur dengan teh atau jus buah? Manfaatnya bertambah atau berkurang? Ya, kalau
Minuman itu ada minuman kesehatan, ada minuman kenikmatan. Kalau dicampur teh kenikmatan. Jadi kalau mau kesehatan udah pure air hidrogen aja. Jadi kalau mau buah, jus buah nggak usah campur air, buahnya aja itu lebih ini. Jadi airnya itu air yang berasal dari buah itu lebih enzimnya, segala vitaminnya lebih bagus gitu. Jadi nggak usah lagi tambahin air. Jadi nggak usah dicampur apa-apalah kalau air hidrogen ini. Ya. Kayaknya udah selesai ya Wawa ya, semua pertanyaan sudah ya? Oh, ada satu lagi Bu. Ya. Apakah konsumsi suplemen bisa dengan dokter water? Suplemen. Suplemen dengan dokter water. Nah, boleh. Jadi gini, air tadi kandungannya alkalin, antioksidan, mikroplaster gitu ya. Nah, suplemen itu kadang dia ada kandungan lain, entah enzim, entah apa. Boleh aja dikombinasi. Jadi nggak akan tabrakan. Jadi sel tubuh kita selain dia metabolismenya lebih bagus, kemudian juga lingkungannya lebih bagus, dia perlu nutrisi. Nah, nutrisi inilah perlu asam amino karena air ini nggak ada asam aminonya. Makanya saya dengar komunitas ini katanya ada enzim, ada asam amino. Itu dilanjutkan karena sel udah bersih. Nah, ditambah lagi dengan suplemen-suplemen nutrisi yang bagus akan sangat efektif, lebih efektif ininya pembangunan selnya ini. Jadi saya sangat dukung gitu. Jadi misalnya orang yang keropos tulang gitu, keropos tulang minum air ini bagus, tapi dia tetap perlu kalsium, perlu untuk membangun tulangnya, sel tulang dan tulang. Jadi tetap suplemen nggak air ini nggak akan menyingkirkan suplemen, enggak. Ya. Jadi tetap yang udah biasa konsumsi suplemen tetap dilanjutkan karena itu porsi yang berbeda itu untuk nutrisi sel. Kali ini untuk pembersihan sel dan meningkatkan metabolisme. Nah, metabolisme ini kan perlu nutrisi. Nah, dipadu gitu. Jadi lebih efektif ke ini selnya. Oke. Semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih Dr. Arbain sudah Sama-sama, Bu. Hampir 3 jam untuk menjawab semua pertanyaan kita dan kita sudah tahu banyak tahu lah daripada kita pertama kali tadi waktu mau ketemu Dokter Arbain. Ada satu pertanyaan dari saya, Dok. Kalau tadi katanya kalau air alkali itu waktu makan lebih bagus jangan minum air. Kalau waktu makan jangan minum air Dokter Water. Karena alkalinya kan akan membuat lambungnya keasaman lambung menurun. Jadi sewaktu makan kita makannya dikit, tapi apakah sebelum dan sesudah makan juga dihindari? Mungkin 1 jam. Biasanya 1 jam sebelum makan boleh. 1 jam setelah makan boleh. Jadi saat makannya aja yang dihindari. Kalau yang punya electric unity itu yang 3 menit boleh. Oh, nggak apa-apa, karena itu alkalinnya nggak tinggi. Ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Ilmunya semoga kita bisa punya kesempatan lagi tanya-tanya ke Dokter Ya. Arbain. Terakhir mungkin untuk komunitas ini kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung, saya open ya, silakan ya. Silakan ditanya. Dengan cara apa? Apa dengan WA-nya Dokter Arbain atau ya. Boleh dengan WA, dengan nomor saya mungkin nanti. Saya share nomornya Dokter Arbain di sini ya, kalau ada yang boleh. Oke. Ya. Dok, terima kasih Dok, waktunya nanti kapan-kapan ke Surabaya. Insya Allah, ya. Jakarta ya. Ya, Bu, ya. Halo, teman-teman, sukses semua ya. Sehat semua. Terima kasih ya, Dok.